Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukronillah amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kami waktu untuk memaparkan suatu materi mengenai analisis pembelajaran matematika di sekolah dasar menggunakan Discovery Learning. Nah, kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Dedan Sukmana sebagai moderator dan pemateri kedua, dan adapun Tiara Aprilia Santika sebagai pemateri pertama. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjut ke pemaparan materi, yaitu pemateri pertama. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia Santika dengan NPM 215060054. Saya di sini akan memaparkan materi tentang Discovery Learning. Menurut Asari, tahun 2017, halaman 20, Discovery tidak mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Di ketiga metode ini tidak ada perbedaannya. Namun, di dalam metode ini itu lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui dengan permasalahan yang dihadapkan kepada peserta didik, semacam masalah yang menimbulkan pembelajaran itu berpikir kritis. Jadi peserta didik itu harus mampu berpikir secara mandiri, dan peserta didik juga harus mengerti dan sadar bahwa guru itu tidak menjelaskan dengan kata-kata, namun harus peserta didik yang berpikir secara sistematis. Selanjutnya, model pembelajaran Discovery Learning juga di mana pembelajaran siswa mencari sendiri materi atau konsep yang akan dipelajari. Seorang guru tidak memberikan informasi secara utuh kepada siswa mengenai konsep atau materi yang akan dipelajarinya. Menurut Ahmad, tahun 2020. Lalu ada menurut Sari, dalam tahun 2020, model Discovery Learning ini adalah sebuah kerangka pembelajaran yang konseptual dengan prinsip materi dan bahan ajar yang harus dicapai oleh peserta didiknya. Tidak disampaikan secara utuh, melainkan siswa itu dituntut untuk dapat mengidentifikasi apa aja sih yang ingin siswa itu ketahui, dan siswa juga harus mencari informasinya sendiri. Karakteristik Discovery Learning menurut Surjaman pada tahun 2011, halaman 27, yaitu yang pertama, menekankan pada proses belajar bukan proses mengajar, yang dimana seorang guru itu harus menekankan pada siswanya agar siswanya mampu berpikir secara mandiri dan berpikir secara kritis. Yang kedua adalah memandang siswa sebagai pencipta kemauan. Nah, di sini guru ini harus mengembangkan proses pembelajaran matematika sehingga siswa pun mau mengikuti pembelajaran matematika dan ada keinginan untuk belajar matematika. Yang ketiga adalah mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan, yang dimana siswa ini harus mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. Yang keempat, mendasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman. Maksudnya di sini itu guru memberikan materi pembelajaran dengan bentuk yang nyata atau melibatkan pengalaman pribadinya atau pengalaman pada peserta didik agar peserta didik mampu memahami apa yang mereka tangkap dalam pembelajaran matematika berbasis Discovery Learning ini. Baik, untuk pemateri kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. Nah, langkah-langkah penerapan model Discovery Learning oleh guru sebagai
salah satu bagian penting dalam bidang pendidikan yang bertanggung jawab terhadap usaha sadar untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang baik, efektif, dan efisien. Kemudian, oleh karena itu, dalam proses penerapannya, model discovery learning tentunya memiliki beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus dilewati agar dapat terlaksana dengan baik dan juga efektif. Langkah-langkah dan model discovery learning adalah pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian data, dan menarik kesimpulan. Nah, menurut Rizal dan kawan-kawan, menyatakan bahwa langkah-langkah pembelajaran discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan, yaitu siswa dihadapkan pada suatu hal yang dapat menimbulkan rasa penasaran. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin mengenai masalah untuk menciptakan suatu hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin agar dapat membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, yang keempat, pengolahan data. Kegiatan pengolahan data informasi yang direncanakan oleh siswa untuk dikumpulkan pada langkah-langkah sebelumnya. Kemudian yang kelima ada pembuktian. Kenapa dilakukan suatu pembuktian antara siswa dengan guru agar bertujuan untuk proses belajar berjalan sesuai dengan rencana yang baik. Kemudian yang terakhir ada menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, seorang guru harus memperhatikan terlebih dahulu terhadap proses pembelajarannya. Karena menarik sebuah kesimpulan dengan memperhatikan hasil pembuktian yang sudah diperoleh oleh siswa, entah dari memecahkan satu masalah, mengidentifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, serta pembuktiannya. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan mengenai discovery learning. Jadi di setiap model juga tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kelebihan discovery learning. Kelebihan discovery learning menurut Suherman dan kawan-kawan dalam Suherti 2001 nomor 59, yaitu yang pertama, peserta didik aktif dalam kegiatan belajar sebab dia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, peserta didik memahami benar bahan pelajaran sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat. Yang ketiga, menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Karena kepuasan batin ini mendorong ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Siswa yang memperoleh pengetahuan dengan pembelajaran discovery, yang mana akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Dan yang terakhir terhadap kelebihannya yaitu pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Jadi discovery learning ini kelebihannya yaitu seorang siswa dituntut untuk belajar sendiri agar apa? Agar untuk mengasah pengetahuannya, agar berpikir kritis, serta memiliki rasa untuk lebih yakin belajar dengan sendirinya. Sebab dalam proses menemukan sesuatu terhadap pembelajaran yang digunakan discovery learning ini akan mudah lama diingat. Karena apa? Karena dengan kemauannya, karena dengan keinginannya dalam suatu pembelajaran atau dalam belajar mengajarnya. Kemudian ada kekurangan mengenai discovery learning. Nah, di sini kekurangan model discovery learning menurut Suryo Subroto dalam Suherti tahun 2001 nomor 60 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk belajar. Misalnya, peserta didik yang lamban mungkin bingung dalam hal usaha mengembangkan pemikirannya jika berhadapan dengan hal-hal yang abstrak atau menemukan
saling ketergantungan antara pengertian dalam satu subjek atau dalam usahanya menyusun suatu hasil penemuan dalam bentuk tertulis. Nah, yang kedua, pembelajaran discovery kurang berhasil untuk digunakan di dalam kelas besar. Misalnya, sebagian besar waktu dapat hilang karena membantu seseorang peserta didik yang menemukan teori-teori atau menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. Jadi harus dibimbing terlebih dahulu sebelum untuk diusahakan seorang siswa tersebut belajar dengan sendirinya untuk memahami agar berpikir kritisnya. Yang ketiga ada harapan yang ditumpahkan. Pada model ini mungkin akan sangat mengecewakan guru dan peserta didik yang sudah bisa dengan perencanaan dan pengajaran secara tradisional. Yang keempat, mengajar dengan discovery mungkin akan dipandang sebagai terlalu mementingkan memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Sedangkan sikap dan keterampilan diperlukan untuk memperoleh pengertian atau sebagai perkembangan emosional sosial yang secara berlebihan. Nah, yang terakhir, discovery learning mungkin tidak akan memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif. Karena apa? Karena pengertian-pengertian yang akan ditemukan telah diseleksi terlebih dahulu oleh seorang guru. Demikian pula proses-prosesnya di bawah pembinaannya. Tidak semua pemecahan masalah menjamin penemuan yang penuh dengan arti. Nah, kita lanjut saja ya ke implementasi discovery learning dalam pembelajaran matematika SD. Jadi, implementasi discovery learning dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar memberikan suatu pendekatan yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman konsep melalui pengalaman secara langsung. Metode ini melibatkan siswa dalam menemukan sendiri konsep matematika melalui tugas-tugas yang eksploratif. Nah, yang pertama, guru perlu merancang aktivitas yang merangsang rasa ingin tahu siswa. Misalnya, dengan memberikan suatu permasalahan matematika yang kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, guru dapat memberikan panduan yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi konsep tersebut secara mandiri atau dalam kelompok kecil. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran aktif di mana guru berperan sebagai fasilitator daripada penyampaian informasi tersebut. Nah, siswa diarahkan untuk mengajukan suatu pertanyaan, mengumpulkan data, dan merumuskan pemecahan masalah matematika. Nah, dalam konteks ini, penggunaan materi ajar yang konkret seperti manipulatif matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep. Kemudian ada evaluasi dalam discovery learning dapat dilakukan melalui suatu observasi, wawancara, dan produk atau proyek karya siswa. Penting untuk memahami bahwa proses pemahaman konsep bisa berbeda bagi setiap siswanya masing-masing. Karena sehingga penilaian harus mencerminkan perkembangan individu mereka. Nah, dengan menerapkan discovery learning diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep matematika, tetapi dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan bekerja sama. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pemahaman matematika yang lebih mendalam dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu ada analisis. Di sini menganalisis dari sebuah jurnal yang telah ditemukan. Jadi menganalisis proses penerapan model pembelajaran discovery learning serta menganalisis kelebihan dan kekurangan terhadap pemakaian model discovery learning pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu diperoleh bahwa proses penerapan model pembelajaran discovery learning terdiri dari 6 langkah-langkah atau sintak, yaitu stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data,
pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Dengan menerapkan 6 langkah-langkah tersebut, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat membentuk peserta didik lebih aktif, dapat berpikir kritis, serta kelompok maupun individu, membentuk kepribadian yang lebih percaya diri, dapat membantu memperkuat konsep diri, membantu meminimalisir sikap, membantu mengembangkan memori dan komunikasi dalam berbagai situasi belajar, dapat menjalin kerjasama, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan yang dimiliki. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak efektif kepada sejumlah kelas yang besar pada peserta didik. Adanya kesalahpahaman di antara guru dan pembelajar. Nah, karena kan discovery learning pembelajaran mengenai pemahaman suatu konsep. Nah, sering terjadi ada kesalahpahaman terhadap guru dan peserta didik. Kemudian terdapat peserta didik yang tidak mampu melakukan suatu penemuan. Dan terdapat peserta didik yang berbincang dengan kawan lain dan berjalan di kelas. Jadi tidak disiplin dalam suatu pembelajarannya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, dan cukup sekian juga pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.